Ada beberapa quote yang mungkin teman-teman bisa merenungi ya. Kenapa kita harus mengalah? Ada peribahasa menarik, diam bukan berarti lemah, mengalah bukan berarti kalah, berserah bukan berarti menyerah. Semua ada waktunya. Ya ndak sepenuh hidup kita mengalah. Nanti ada waktunya. Kalau waktunya ngalah, ya mari kita ngalah saja. Demi nilai yang lebih besar tadi. Ada kalanya orang mengalah itu juga terpaksa. Itu ada quote kedua itu. Tiap hati punya batasnya. Kalau sudah di ujung jenuh, ia akan mundur tanpa disuruh. Dan mengalah tanpa diperintah. Nah, ini kalian mungkin bisa mengkontekskan dalam hidupnya ya. Kadang-kadang kamu berhadapan dengan situasi yang ya mau ndak mau saya harus ngalah. Kalau diterus-teruskan gini saya capek. Nah, itu situasi batas yang ya sudah. Memang ndak bisa diperbaiki lagi. Ndak bisa saya ngalah sudah. Itu situasi itu kita harus ngalah. Ada juga ngalah itu tuntutan situasi. Kadang mengalah dan minta maaf lebih baik daripada menjelaskan segalanya pada orang yang tak mau mengerti. Karena ada orang yang dikasih penjelasan juga masih ngeyel, dijelaskan ini loh ya saya sudah minta maaf saya ngalah. Selesai sudah kan, daripada habis waktu, habis energi banyak. Kan banyak itu kan, kadang kamu gegeran di medsos lama sampai ratusan jawab-jawaban. Ya sama-sama ngeyel, sama-sama ndak mau ngerti. Ya daripada gitu kamu nonton drama Korea saja. Daripada waktumu habis untuk ayel-ayelan. Nah yang terakhir itu menarik. Kalau ini agak ideal ya, kamu silahkan kontekkan dengan hidupmu. Mengalahlah sampai engkau tidak bisa lagi dikalahkan. Merendahlah sampai engkau tidak bisa lagi direndahkan. Jadi mari mengalah sampai di titik situasi orang itu sudah tidak ingin lagi mengalahkan kita. Mau balapan sama dia tidak bisa kalau kita dia selalu ngasih kita kok, dia selalu memberi kita kok. Terus kita tidak bisa lagi dikalahkan. Atau kita tidak bisa lagi direndahkan. Kita itu orangnya memang rendah hati. Direndahkan pun ya tidak apa-apa, biasa saja. Itu kan enak terjadi. Orang mau merendahkan, apalagi orang ini saya kritik ini, diterima saja, saya bilang begitu, diiyakan saja, kan capek yang dasar kamu itu orang tidak pinter ya, siap, nanti saya tak belajar lagi. Ya kan jadi tidak bisa lagi orang merendahkan kita. Baik, ini situasi-situasi yang penting untuk kita sadari kapan dan bagaimana kita mengalah. Jadi ini logikanya orang tirakat. Jadi jangan hanya dimaknai menyiksa diri. Pak, enggak zamannya Pak tirakat itu Pak. Sekarang fasilitas hidup banyak, ngapain tirakat-tirakat segala. Enggak, tirakat itu adalah latihan. Dalam rangka apa? Ya biar kualitas diri kita tambah meningkat. Orang itu kalau sudah latihan kan terus tambah tangguh. Latihan apa? Latihan tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Tirakat itu puasa, tapi tidak untuk melemahkan diri, tapi demi daya tahan. Ini menarik. Logika seperti ini kalau dalam falsafah Cina ada istilah yin yang. Yin yang itu kebalikannya. Puasa itu kan harusnya lapar, kita jadi lemah. Tapi uniknya puasa itu membuat kita tambah kuat. Daya tahan kita tambah hebat. Sama seperti melekan. Melekan tapi dalam rangka nanti kalau kita tidur bisa lebih nyenyak. Nah ini menarik logikanya. Sakit tapi demi lebih sehat. Dalam hidup ini banyak kita harus milih sakit dulu untuk lebih sehat. Jogging itu kan capek, sakit, tapi kan biar kita lebih sehat.
Minum obat itu kan pahit, tapi kan demi lebih sehat. Kalian menghindari minyak-minyak itu kan pahit. Wong minyak itu gurih, enak. Apalagi daripada ndak makan nasi, mending, karena kamu sering begitu, ndak nasi, ndak gorengan, ndak itu kan sering menyiksamu. Tapi dari sakit ketersiksaan itu melahirkan kesehatan. Jadi sunnatullahnya orang hidup itu begitu. Yo yang ndak mau sakit, yo nanti akhirnya panen penyakit. Yang bisa menahan rasa sakit sementara, dia akan sehat sampai ke depannya. Ini logika semacam yin yang. Hidup ini memang bolak-balik seperti itu. Baik, jadi kalau kalian tidak bisa dicegah kenikmatan sesaatmu, ya siap-siap kamu akan dapat sakit jangka panjang. Tapi kalau kamu bisa mempuasakan dirimu sebentar, menahan ini, itu, yang itu sebenarnya tidak enak, menyakitkan, tapi kamu dapat kesehatan yang jauh lebih panjang. Ini logikanya orang tirakat. Masuk kalian tirakat, ninggal gorengan saja tidak kuat. Ya dikurangi lah, kalau biasanya sehari gorengannya sak piring, ya nanti jadi setengah piring. Atau jangan digoreng, dikukus saja seperti kata. Ya, lo kan itu lebih sehat. Jadi yang penting ini kalau bahasa agama ini semacam sunnatullah. Ya sunnatullahnya orang hidup memang begini. Kalian menerima atau tidak? Tirakat itu kadang nyepi. Tidak dalam rangka melarikan diri dari keramaian, tapi dalam rangka nanti kalau kembali kita lebih tangguh menghadapi keramaian. Kadang kita meninggalkan ini, meninggalkan itu, tapi dalam rangka mendapat kemanfaatan lebih besar setelah kita kembali. Kita mungkin tirakat dengan cara sodakoh ini, sodakoh itu, memberi ini, memberi itu. Tapi jangan lupa, ketika kita melepas banyak hal, kita juga mengalami banyak kelegaan. Melepaskan itu kan melegakan. Selama ini kita punya banyak beban, tapi begitu kita lepaskan kan kita lega. Anak-anak muda menerjemahkannya kebebasan. Jadi kalian kadang-kadang berjuang demi kebebasan tapi pelit. Pelit itu berarti kalian diikat oleh banyak hal, nggak mau berbagi. Ya kalau begitu kalian sebenarnya tidak merdeka. Kalian tergantung pada banyak hal duniawi yang kamu miliki. Akhirnya kamu pelit. Ya Pak, cirinya orang bebas, orang merdeka itu tidak pelit. Dia tidak terikat dengan hal-hal duniawinya. Baik, jadi mengalah di antara filosofinya adalah tirakat. Dalam rangka melatih diri kita. Ini sering sekali kita dengar, sing waras ngalah. Peribahasa ini cocok dalam situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, dalam tanda petik. Orang tidak waras itu, dia mikirnya ngawur, ngomongnya ngawur. Kalau kita tidak ngalah, kita katut tidak waras. Ya sudah, monggo lah. Kamu dengan pikiranmu, dengan anggapan kehebatanmu, dan lain sebagainya. Ini namanya sing waras ngalah. Bukan berarti, Pak, nanti yang jadi menang, yang jadi yang tidak waras. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak waras, mending kamu tinggal saja. Kamu ngalah. Kenapa? Orang ini tidak bisa diluruskan. Orang ini tidak bisa diberi petunjuk. Orang ini tidak bisa dituntun lagi. Dia sudah tidak waras.
dalam tanda petik. Makanya ngapain kamu capek-capek meladeni dia? Tuh loh. Wong sudah jelas itu salah, kita tunjukkan ini loh sampean salahnya di sini. Kok ngeyel terus? Sampai bilang suka-suka saya dong kalau saya anggap yang ini benar mau apa? Ya wes kalau gitu sing waras ngalah. Jadi ini peribahasa ini untuk situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras. Orang yang berpikirnya gelap, orang yang ngajak debat tidak jelas jeluntrungannya, itu sing waras ngalah. Tentu saja sing waras punya kewajiban menyembuhkan yang tidak waras. Yo ngalah itu kan dalam rangka yo wis kamu bener baik, ayo kita perbaiki pelan-pelan. Itu persis kayak kalian waktu bicara dengan anak kecil itu. Anak kecil itu kan pikirannya belum lengkap. Kadang ngeyelnya luar biasa. Itu kalau kamu ndak ngalah, masuk mau tawuran sama anak kecil. Kan ndak pantas. Ya sudah, kan kita iyain saja. Meskipun sebenarnya kita ndak setuju. Ya sudah, nanti pelan-pelan ya, kita tuntut, kita tunjukkan yang benar mana. Itulah yang dimaksud sing waras ngalah. Khawatirnya kalau kita ndak ngalah, kita ketularan ndak waras. Karena ngeladeni yang tidak waras terus-terusan. Oke, ini konteksnya peribahasa ini. Ada beberapa lagi peribahasa. Khawatirnya apa sih? Kenapa sih kok sing waras ngalah? Kuatirnya kita itu rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Memperebutkan tulang yang tidak ada isinya. Wong cuma balung saja ngapain sih? Alah wong tema tidak jelas itu aja. Mbok wis terserah dia mau apa. Ngapain kamu berpanjang-panjang debat? Hanya rebut balung tanpa isi. Terus kalau perdebatanmu menang kenapa? Kalau kalah kenapa? Nah ini yang dimaksud rebut balung tanpa isi. Ya menang saja Pak. Dapat lega, puas saya. Nah cuma itu saja. Oh ini berarti itu namanya rebut balung tanpa isi. Bahkan kadang-kadang rugi, kehilangan persahabatan. Jangan sampai kita habis energi banyak, habis biaya banyak, habis tenaga banyak. Ternyata hanya rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Setelah debat, terus kamu pulang, mikir masalah konkretmu lagi, mikir tidak punya duit lagi, mikir utang lagi, mikir itu ya. Yang tadi debat panjang-panjang buat apa terusan? Itu yang disebut rebut balung tanpa isi. Nah, ini menarik. Silahkan teman-teman riset ya. Orang Jawa punya prinsip ngalah, ngalih. Nah, yang ketiga ngeri. Ngamuk. Jadi, ngalah iya. Mengedepankan perilaku mengalah. Yes, monggolah kamu dengan keinginanmu, kesenanganmu. Menyulitkanku, tidak apa-apa, saya ngalah saja, monggo. Sesuai yang kamu inginkan, yang membuatmu bahagia, senang. Kok masih ganggu aku terus? Wong tadi sudah saya biarkan, saya ngalah, kamu masih ganggu saja. Ya sudah, saya pergi, saya ngalih. Saya sudah ngalih ini, saya sudah pindah, pergi menjauh darimu. Kamu kok masih ngejar-ngejar aku, ganggu aku terus? Berarti memang niatnya nantang. Loh ya sudah, kalau memang nantang, ayo. Nah, maka ada ngalah, ada ngalih, ada ngamuk. Ini boleh kamu pakai menganalisis, misalnya lu orang Jawa katanya ngalah, katanya tapi kok banyak kasus-kasus keras, banyak peristiwa-peristiwa perang dan lain sebagainya. Ya karena ini. Kok kita dicurangi terus, kok kita diusili terus, dianggapnya kita bisa sabar, bisa tabah.
350 tahun dijajah kok ngono terus. Ya sudah, ngamuk sudah. Kalau sudah ngamuk hati-hati. Perang Jawa berapa tahun dan berapa biayanya, berapa korbannya. Dulu Pangeran Diponegoro diusili terus. Sudah ngalah, diusili lagi, sudah ngalih, diusili lagi, ya sudah. Kalau sudah melawan, sulit sudah. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ini filosofi ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini Pak terlalu panjang. Pak, mau sudah ngalah terus ngamuk, itu aja loh Pak. Ya kalau kamu jangan kan ngalah ngamuk, kadang-kadang ngalahnya juga tidak ada. Pokoknya diusili, ya bales. Oke, ya paling tidak ada prosesnya. Ya ada ngalah, ngalih, ngamuk. Seperti bumi tadi. Pada saatnya kalau dia sudah murka, ya jangan kaget. Dia bisa gempa, dia bisa mengeluarkan lahar, dia bisa. Tapi prinsipnya dia sabar dan tangguh. Dhuwur wekasane, endek wiwitane. Tidak apa-apa kita diawali dengan merendah, mengalah. Justru disitulah kita jadi tinggi. Rasulullah itu mengalami banyak cobaan seperti saya ceritakan tadi. Beliau direndahkan. Beliau tidak dipercaya. Beliau dan sahabat-sahabatnya disiksa. Itu endek wiwitane. Tapi dengan kesabaran, dengan sikap termasuk keluhuran budi dan sikap mengalah tadi, pada akhirnya tinggi. Endek wiwitane, dhuwur wekasane. Dan ini kan mode ini kan dipakai di film-film, drama-drama. Itu kan lakone itu kan mesti susah dulu. Terus pada akhirnya dia unggul dan menang. Jadi orang baik itu dhuwur wekasane. Akhirnya dia tinggi, akhirnya dia menang. Meskipun endek wiwitane. Tidak apa-apa kalian mengawali dari rendah. Mungkin direndahkan, mungkin disusahkan. Tapi pada akhirnya kalian bisa tinggi. Termasuk tadi harus dengan mengalah dan lain sebagainya. Kalau ini positif ya, ada peribahasa wong sabar rezekine jembar. Wong ngalah umure berkah. Ini optimisme terhadap perilaku mengalah. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Ada lagi. Nah, ini juga mindset orang Jawa. Punya kepercayaan yang sangat kuat terhadap Tuhan. Kita kan selalu perhitungan, Pak, nanti kalau saya ngalah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jangan-jangan nanti saya malah ditindas. Kita bikin kalkulasi-kalkulasi bayangan kita sendiri. Tapi kalau orang Jawa ndak apa-apa, ndak usah khawatir. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak tidur. Dia tahu kok kalau kita itu orang baik. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Kita yang terlalu perhitungan seperti tadi jadinya ragu-ragu. Pada akhirnya ndak mantep. Mau ngalah malah ndak mantep. Mau ini mau itu ndak. Ya sudah. Kita serba ragu-ragu ndak jadi melakukan kebaikan. Mari kita mantepkan saja di sini. Gusti Allah mboten sare. Pak, saya dicurangi terus loh Pak. Ndak apa-apa. Gusti Allah mboten sare. Saya Pak dimaki-maki terus Pak, dikritiki terus Pak. Ndak apa-apa. Gusti Allah mboten sare. Itu nyam. Kalau kalian bisa ini hebat. Tapi hanya orang tertentu yang bisa pakai filosofi ini. Karena kita kan cenderung fight back. Kalau dikritik ya pengen bales. Baik, ya ini latihan. Siapa tahu bisa nyampe sini kalian. Gusti Allah mboten sare. Ada dua simbolisme yang sering dipakai untuk menjelaskan kenapa kita harus mengalah. Yang pertama simbolisme bumi. Dan yang kedua simbolisme tandur. Kita belajar yang bumi dulu ya. Bumi ini banyak sekali dipakai simbol, termasuk dipakai oleh Semar.
Semar itu simbolnya bumi. Apa sih istimewanya bumi? Bumi itu tangguh. Dia diinjak-injak oleh banyak orang, tapi dia tetap diam, tidak marah. Kita menjajah, melakukan angkara murka di atas dia, tapi dia tetap mau menampung kita. Bahkan bumi kan nilainya semakin mahal. Oh, kamu punya tanah berapa hektar sekarang? Dan tanah itu kan tiap tahun tidak sekedar naik harganya, tapi ganti harganya. Naiknya cepat sekali loh. Padahal tanah itu kan yang tiap hari kita injak, kita lecehkan. Kita berangkara murka di atasnya. Tapi dia tetap tangguh, kuat, tenang, memberikan apa yang harus dia berikan. Bumi itu hebat. Semua unsur yang lain ada dalam dirinya. Bumi punya api, punya air, punya angin. Tetapi dia tidak pernah sombong. Tidak pernah pamer-pamer. Itu bumi. Semua makhluk hidup tergantung pada bumi. Tumbuhan, hewan, manusia. Apalagi kita dalam banyak hal sangat tergantung pada bumi. Bahkan yang kotor-kotor bisa dijernihkan. Air kotor kita buang pada dia. Pada akhirnya dia membalasnya dengan memberi yang jernih. Kalian kalau ke kamar mandi kan yang kamu persembahkan untuk bumi kan yang kotor-kotor. Toh begitu dia memberimu yang baik-baik. Yang jernih-jernih. Oh, itu simbolisme bumi. Nah, kalau kalian bisa, belajarlah dari bumi. Latihanlah jadi sosok yang tangguh. Diinjak-injak, diangkara murkai, tapi tetap teguh. Tidak baperan, tidak cengeng, tidak mudah mengeluh. Dilempari orang dengan keburukan-keburukan, tetap memberikan kejernihan-kejernihan. Punya banyak kemampuan, punya banyak modal besar, tapi tidak pamer. Kita berbagi apapun yang menumbuhkan, yang produktif, menghasilkan. Jadi ini cirinya bumi. Ayo kalian latihan ya, jadi ardun, jadi bumi. Saya lanjutkan, jadi orang yang mengalah itu orang yang punya mentalitas bumi. Dia tidak berpikir kenyamanannya, dia tidak berpikir keberhasilan, kesuksesan, kebesaran dirinya. Dia puas dengan bisa melayani dan memberi yang terbaik. Itu wataknya bumi. Simbolisme kedua, tandur. Semoga di sini ada yang anaknya petani ya, mungkin ya banyak kalau dari wajahnya. Nah, kalian anak-anak petani kan ngerti orang tandur, menanam padi. Simbol tandur itu persis menunjukkan simbol mengalah. Tandur itu berjalan mundur. Tapi mundur itulah hakikatnya maju. Yo kalau ada orang nanam padi kok maju, ya, nah, yo kan istilahnya bukan tandur kalau gitu, tanju, nanam sambil maju. Jadi simbolisme ngalah itu kan begitu. Kan ada istilah mengalah untuk menang. Jadi justru dengan saya mengalah, saya menang. Jadi bukan berarti kalah. Nah ini simbol pertama. Jadi dia dilakukan harus secara mundur. Saya enggak apa-apa, kamu duluan enggak apa-apa. Justru ini kita hebat.
Mundur itulah maju sebenarnya. Dengan orang mau menanam mundur, di situ nanti dia panen. Tapi kalau dia tidak mau menanam mundur, ya tidak jadi panen. Yang kedua, filosofi tandur itu menanam mundur, tidak sembarangan mundur. Kamu harus, saya itu sejak tadi nyari kata-kata yang pas ya. Basa Jawane jengking. Apa bahasa Indonesianya jengking ya? Saya nyari saya tadi. Ya saya maknai menunduk gitu saja ya. Cuma jengking itu ya ambuh. Pokoknya jengking ya. Ini bahasa Jawa bisa. Maksudnya apa? Menunduk, tidak menengadahkan dada. Kalau kamu nandur kok sambil metendeng, ndak sido nandur. Jadi berarti apa? Perjuangan hidupmu nanti antara lain ditentukan oleh perilakumu andap asor tadi. Pak, saya mau ngalah Pak, tapi ngalahmu sambil metendeng, tidak jengking. Ya wis ini, kamu yang menang. Itu yang dikasih juga ndak mau. Jadi kamu harus punya filosofi jengking tadi. Sungguh-sungguh serius dan merendahkan diri. Jadilah orang yang rendah hati. Ini filosofinya Tantu. Dan menarik, dalam aktivitas menanam padi itu terkandung pola hidup religius. Petani itu kan ikhtiarnya hanya dalam aspek menyemai, menanam, memupuk, menyiangi. Setelah itu selesai. Tinggal menunggu ketetapannya Allah apakah nanti panennya bagus atau jelek. Persis dengan jalan hidup kita. Setelah ikhtiar maksimal ditetapkan, setelah itu kita pasrah, tawakal, dan ridho. Apapun yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini filosofi Tantur. Jadi, untuk memahami ngalah ada dua filosofi yang sering dipakai sebagai simbol, yaitu bumi dan tandur. Ya, bolehlah nanti teman-teman latihan ya tandur itu. Boleh sekedar rekreasi, kan sekarang banyak desa-desa wisata itu menyediakan fasilitas sekalian latihan tandur itu. Bukan apa-apa, coba rasakan capeknya. Tidak usah banyak-banyak, kamu berapa baris saja, nanti rasakan capeknya. Saya tidak jamin kalian kuat setengah bagian saja dalam waktu sehari. Mesti kamu ngundang tukang pijat setelah itu. Kalau tidak biasa. Nah, semoga yang malam hari ini hadir, masih ada yang ingin jadi petani. Jarang sekali ya. Anak-anak hari ini yang masih minat jadi petani. Padahal dulu waktu kita belajar beberapa filosofi besar dunia, termasuk Zoroastrianisme, itu kan di situ dijelaskan profesi paling mulia itu petani. Jadi, loh Pak, kok bukan guru Pak? Iya Pak, guru juga susah kalau ndak ada nasi, nggak ada makanan. Jadi tetap penopang semuanya itu petani. Jadi ayo kalian semoga masih ada tetap yang maulah untuk, yo ndak harus kalian sendiri yang nandur, tapi ngopeni dunia pertanian. Baik,